Rahayu, sahabat Lab Sasdaya dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu dan ketemu lagi di podcast Lab Sasdaya. Dan hari ini kita akan kita akan mendiskusikan tema yang sangat menarik. Ini bahkan baru dilihat dari tampilannya ya, nih tamu saya sore hari ini sudah terlihat sangat nyentrik dan menarik pasti ya. Tuh. Siap. Jadi hari ini kita akan membahas tentang situs-situs di Banyumas. Dan kita sudah kedatangan Mas Ricky Hendy. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak Nisa ya? Apa Nisa? Senyamanya Mas Ricky saja. Siap. Oke, Mas Ricky Hendy. Jadi Mas Ricky Hendy ini sekarang menjadi pengawas di Umah Budaya Banyumas, juga menjadi pengurus di Trasimas ya Mas? Betul. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas, Umah Budaya Banyumas seperti apa dan Trasimas itu seperti apa? Ya, jadi terima kasih nih waktunya buat teman-teman dari Lab Sasdaya yang mengundang saya di sini gitu. Bahwa kembali lagi pertanyaan bahwa Yayasan Umah Budaya Banyumas itu memang suatu yayasan yang memang berkecimpung dalam pelestarian budaya yang khususnya ada di Banyumas itu. Jadi kebetulan saya itu di situ di pengawas dan juga ada di bagian Rakala itu jadi yang berkait dengan hal yang kepurbakalaan seperti itu. Oke. Itu. Nah terus yang nomor 2, kebetulan saya juga dengan beberapa teman membuat semacam komunitas itu. Yang masih dalam sebuah payung Umah Budaya itu gitu, di dalamnya istilahnya gitu, yang namanya itu Trasimas. Trasimas itu kepanjangan dari tempat ziarah dan situs di Banyumas itu. Untuk mempermudah saja sebagai identitas itu. Seperti itu. Oke, Trasimas, tempat ziarah dan situs Banyumas. Betul. Nah ini selain itu juga Mas Ricky aktif di Ebek ya Mas? Ya karena kita budaya kan pasti kan apa istilahnya nyambungnya ke kesenian. Nah kebetulan saya juga praktisi di Ebek. Biasanya berarti kan dukun ya? Jangan begitu dong, dukun. Hari dukun kan berarti undangnya Ki ya? Jadi kebetulan saya itu yang membuat grup tersebut, terus kebetulan saya juga ketuanya. Akhirnya juga double job jadi penimbulnya gitu. Penimbulnya. Berarti ini saya manggilnya Ki Ricky. apa ya nih? Sekepenak ya, Mbak. Sekepenak ya. Kang kayaknya ya. Boleh, monggo. Banyumasan sih Kang Ricky. Kang Ricky sudah dari kapan menggeluti dunia situs dan tempat-tempat ziarah di Banyumas? Kalau berbicara masalah mulai dari kapan, itu mulai dari sekolah udah seneng gitu, sudah seneng. Sekolah apa kue? Ya SMA gitu, udah seneng SMA, ya? Seneng berkunjung gitu. Cuma kan waktu itu kan ruang lingkupnya kan juga masih sempit gitu. Misalnya contoh masih senangnya ke makamnya Mbah kayak gitu loh, Mbah sendiri gitu. Dan lambat laun memang akhirnya keluar desa, akhirnya luas dan seperti itu. Tapi waktu itu kan belum tahu arah dan tujuan ataupun istilah ini buat apa gitu. Kita waktu itu belum tahu. Nah, gitu. Dorongannya apa ke makam itu? Ya kita cuma hanya sebatas datang, terus mungkin bersih, mendoakan itu aja. Jadi benar-benar belum tahu untuk apa itu, sama sekali kita belum tahu. Jadi cuma nambah pengalaman saja gitu loh. Atau lebih ke dorongan spiritual untuk ada tadi kan disampaikan doa ya, ingin ada rasa terhubung juga dengan yang sudah meninggal mungkin melalui metode yang religius atau bagaimana? Ya bisa disebut seperti itu, tapi memang melangkah natural saja, tidak pernah ada sebuah konsep istilah direncanakan. Jadi misalnya kayak gini, contoh. Dulu itu kalau misalnya kita mau datang ke sebuah tempat itu bertanya ke masyarakat kayak gini. Misalnya kita datang ke sebuah desa, kita cuma hanya ke warung, kita pura-pura beli air minum gitu misalnya gitu. Cuma tanya sama penjualnya, "Bu, Pak, di sini ada situs enggak, ada penembahan enggak yang tanda kutip dikeramatkan dah gitu deh." Nah, setelah kita dikasih tahu ya kita ke situ. Jadi tidak direncanakan, tidak dikonsep dari istilah di rumah tuh tidak gitu. Jadi ya jalan aja gitu loh. Jadi awal mula seperti itu gitu. Memang
tiba-tiba saja ada dorongan untuk mencari situs-situs dan tempat-tempat ziarah? Awal mula seperti itu. Dan itu dari sekolah. Ya, dari sekolah. Lingkungan mungkin mempengaruhi? Justru kalau lingkungan sangat jauh dari Hal-hal seperti itu. tempat ziarah dan situs ini? Iya. Lalu movementnya di awal sendirian? Sendirian. Cuman memang dalam perjalanannya kan akhirnya kan tumbuh-tumbuh contoh seperti ini, Mbak Lisa, bahwa contoh kita ngalami yang mencari sebuah tempat yang karena tidak terawat, kita mencari sampai berjam-jam misalnya gitu loh. Nah, di situ sudah banyak tumbuhan, banyak ilalang dan sebagainya yang akhirnya memang terbesit pikiran bahwa apa ya yang bisa saya kontribusikan itu loh. Apa ya yang bisa saya tuh lakukan untuk bisa paling tidak tempat tersebut tuh tidak hilang gitu, awal mula seperti itu. Jadi itu sempat terbesit awal-awal, tapi belum bisa melakukan apapun itu, dalam arti belum berkepikiran apa ya gitu, belum kepikiran. Oh, jadi awalnya waktu masih sekolah itu ada dorongan untuk mencari situs-situs makam-makam ziarah di seluruh Banyumas. Iya. Lalu mendapati fakta sebagian besar makam dan situs-situs itu tidak terawat. Betul, jadi ada beberapa tempat yang ya kan tidak semua yang wujudnya sudah enak, itu kan tidak semua seperti itu kan. Jadi kan ada kita mencari sampai berjam-jam, ada yang mungkin tertimbun apa ya material yang lain gitu. Kalau misalnya kayak di contoh di komplek persawahan itu sudah tertimbun batang-batang apa itu pohon ubi gitu kan, itu kan banyak juga. Ya kita ngalami seperti yang mencarinya itu udah susah gitu. Seperti ngalami seperti itu, jadi sempat kepikiran apa ya yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita lakukan itu. Karena gini Kang, orang punya dorongan tiba-tiba pengen nyari situs. Itu kan satu dorongannya nggak umum ya Kang ya? Sangat tidak umum. Sangat tidak umum ya. Dan itu masih dilakukan sampai dengan sekarang. Berapa puluh tahun itu? Kayak kata umurnya kok. Ya, berarti anak saya udah gede, udah lulus sekolah. Udah mau kuliah ya. Iya. Dan masih konsisten di Iya, situ. iya. Mungkin saya masih penasaran ini. Apakah ada satu momen tertentu mungkin yang akhirnya membuat Mas Riki ini ya mendorong Mas Riki untuk melakukan perjalanan ini? Iya. Sebenarnya kalau berbicara itu kita tetap, atau mungkin ada satu apa ya, value, satu nilai-nilai tertentu yang Mas Riki yakini mungkin. ya. Jadi sebenarnya kayak gini, bahwa mungkin agak sedikit melenceng sedikit, tapi mungkin masih dalam sebuah korelasi yang masih nyambung, bahwa intinya kayak gini, bahwa kita kalau misalnya ditanya tujuannya apa sih gitu, jujur kita tidak bisa menjawab waktu itu, tidak bisa menjawab gitu. Cuman saya kan meyakini bahwa sekarang mungkin bisa menjawab gitu. Dalam arti kayak gini, bahwa siapa sih yang mau dalam bidang itu. Kan mungkin kan tidak, ini kan bukan sebuah pilihan yang umum gitu kan. Tapi kan berarti kita kan memang untuk oleh alam gitu. Kita kan ditempatkan, ditunjuk kita untuk ke bidang itu. Gitu loh. Jadi dalam arti kayak gini, ternyata dalam perjalanannya tadi kan yang tergerak untuk melakukan sesuatu, akhirnya saya tuh udah ada sebuah momen di mana ada sebuah keinginan yang intinya dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan itu. Yang akhirnya saya tuh kepikiran bahwa saya tuh lebih cenderung ke arah kebersihan dan perawatan itu. Jadi akhirnya move-nya ke sana. Iya, akhirnya seperti jadi ada, nah mungkin akhirnya kan berbicara tujuan itu. Jadi waktu itu, mungkin saya tuh dari dulu mungkin saya diarahkan untuk ke arah kebersihan dan perawatan tersebut gitu. Tapi kan tidak terpikirkan dari awal itu. Seperti itu. Nah, untuk mencari tempat ziarah serta situs-situs, itu Mas Riki memang awalnya mengetahui cerita-cerita sejarah Banyumas dulu, atau justru setelah mendatangi tempat-tempat itu baru akhirnya mendapatkan cerita bersejarah yang berkaitan dengan tempat-tempat tersebut? Kecenderungan setelahnya. Setelahnya. Iya, setelahnya. Berarti sebelum mendatangi, bahkan kerap Mas Riki belum memiliki latar belakang pengetahuan mengenai tempat itu? Belum. Jadi kita dapatnya justru malah pada saat sudah kita datang itu, kita benar-benar nol itu loh. Kita nol pengetahuan gitu. Jadi malah itu tadi, bahwa kita seringkali mencari gitu. Kita seringkali
cuman hanya patokan info dari masyarakat, Mas sana tuh ada gitu loh. Jadi kita datang ke sana. Lalu dihunting, Iya, dicari. seperti itu. Nah, baru mungkin tapi satu hal ini, Mbak Nisa, bahwa saya tidak pernah memaksakan sebuah cerita loh. Saya tidak pernah memaksakan untuk mendapatkan sebuah cerita gitu. Jadi natural saja gitu. Karena memang saya itu datang ke situ kan bukan kapasitas saya sebagai peneliti misalnya gitu. Saya juga datang bukan dalam kapasitas saya sebagai penggali sejarah gitu kan, bukan seperti itu. Awal mula seperti itu. Jadi tidak ada kepentingan bahasanya, jadi cuman hanya kepengin nambah pengalaman dan terus bersih-bersih itu tadi. Cuma bersih apa istilahnya, nyabutin rumput dan sebagainya itu aja dan mendoakan udah selesai. Itu awalnya seperti itu. Oke. Sejauh ini sudah berapa banyak situs yang didata? Ya. Ini karena tadi mungkin Ini Mas Riki sambil mendata atau? Iya, jadi ya karena ini sudah pertanyaan masuk ke arah pendataan. Jadi pendataan itu belum lama. Kalau pendataan loh, tapi kegiatannya sudah lama. Jadi dua poin yang berbeda gitu. Jadi pendataan itu kan dimulai pada saat saya tuh mendapatkan, ini nggak apa-apa, jadi saya tuh mendapatkan ternyata saya tidak tahu yang lain, tapi pengetahuan yang saya dapat itu ada sebuah data terakhir itu dimiliki Kabupaten Banyumas itu tahun 2008. Tapi saya tidak tahu ada versi yang lain atau tidak ya. Ya. Data dari 2008. Jadi, nah data tersebut saya tuh mendapatkannya. Nah pada saat itu tuh itu bunyinya itu data juru kunci. Jadi data juru kunci itu yang adanya itu tahun 2008. Dan itu saya mendapatkan itu belum lama. Nah, setelah saya dapat data tersebut, terus akhirnya tergerak untuk semacam memperbarui data tersebut itu loh. Cuman saya itu rubah dengan bahasa data tempat ziarah kayak gitu. Yang poin-poin di dalamnya kan nama, secara singkat, nama juru kunci, terus kondisi terkini juga saya ada, alamat dan sebagainya gitu loh. Tapi sudah merubah dari data yang 2008 itu yang bunyinya data juru kunci gitu. Oh, awalnya data 2008 didapatkan. Iya. Dan itu lebih ke juru kunci ya. Akhirnya dikembangkan sendiri oleh betul. Kang Riki. Iya. Nah, 2008 itu ada berapa banyak juru kunci? Itu setelah saya tuh memfotokopi data tersebut, saya tuh memfotokopi ada sekitar 350-an tuh ada sekitar segitu. 350. Iya, mungkin ya lebih ya, tapi sekitar saya tuh memfotokopi sekitar 380 lembar sih. Mungkin, tapi kan itu kan tidak semua gitu kan, jadi sekitar 350-an. Nah, saya memperbarui data dengan keterangan yang berbeda gitu. Oke, kalau sekarang? Kalau sekarang mungkin saya memang tidak spesifik menghitung semua, tapi kalau misalnya kayak Mbak Nisa mungkin minta data sekitar 600-an, mungkin saya bisa dapat itu lah. Ada itu. Mungkin lebih ya, tapi kan daripada saya ngomong 800 bukan nanti di cross checkan kurang apa dikurangi. Kalau misalnya 600-an ya mungkin itu 600-an terkait apa saja? Itu semua. Jadi dalam arti kita memang tidak kayak gini. Jadi saya tuh mendatanya itu saya tuh data per kecamatan itu loh. Jadi per kecamatan nanti dikembangkan dalam satu kecamatan itu saya tuh per desa gitu loh. Jadi akhirnya data seperti itu. Pokoknya apa aja yang ada di daerah tersebut itu loh, datanya seperti itu. Jadi klasifikasinya per daerah gitu, bukan per apa ya istilahnya, misalnya ngapunten makam-makam saja, petiran saja, tidak seperti itu, tapi per. Dan itu petilasan situs makam itu yang data-data yang dimasukkan berkaitan dengan apa saja yang terkait dengan situs, mamanya, posisi begitu terus? Ya jadi yang pasti kan tempatnya, daerahnya, nama daerahnya, alamatnya, istilahnya seperti itu, namanya. Kadang-kadang kan nama itu, misalnya contoh kayak gini. Apalagi kalau posisinya di sebuah pemakaman itu, kadang-kadang kan nama pemakamannya kan ada sendiri, nama tokonya ada sendiri gitu kan, alamatnya, terus nama juru kuncinya, alamat juru kunci, yang data yang saya data loh. Terus kondisi terkini, karena saya juga mengantisipasi ada teman-teman hebat lain yang mungkin ada rezeki lebih, pengen sedikit berkontribusi, mungkin saya bisa membantu merekomendasikan sana saja yang mungkin membutuhkan
atap misalnya gitu loh, membutuhkan dicat ulang, misalnya contoh seperti itu. Jadi kondisi terkini juga saya ada, terus secara singkat, terus yang utama ini saya juga menyertakan titik koordinat. Titik koordinatnya. Iya, titik koordinat. Wow. Ya itu. Aset ya. Ya, Aset yang sangat berharga, yang tentunya ini buat pemerintah juga harusnya menjadi perhatian ya. Oke, untuk sampai ke pemanfaatan nantinya mungkin. Kang, balik tentang situs makam petilasan itu tadi. Sebenarnya bagi Kang Riki, makam situs petilasan itu apa? Makna tempat-tempat itu apa sih buat Kang Riki? Sebenarnya mungkin agak sedikit nambahin bahwa buat teman-teman, buat yang mungkin mendengarkan, melihat ini, paling tidak itu cobalah berpikir bahwa jangan cuman hanya melihat sebuah titik itu hanya cuman tanda batu nisan saja ataupun gundukan tanah saja, tapi karena sebenarnya di situ sangat banyak hal yang bisa kita pelajari lagi, unsurnya sangat banyak. Okay. Kayak tadi berkait dengan pertanyaan, sebenarnya sederhana saja bahwa itu kan sebenarnya monumen sejarah, Mbak. Itu kan monumen sejarah sebenarnya. Jadi minimal jangankan tokoh yang sudah lama gitu loh. Istilahnya itu makam mbah kita aja, itu kan juga monumen sejarah gitu kan. Jadi jangan cuma hanya melihat titik itu tuh hanya sudut. Kadang-kadang orang kan cuma lah kuburan, lah angker, lah klinik, lah mistik gitu. Jangan seperti itu, tapi sangat banyak hal yang bisa kita pelajari. Termasuk itu tadi, sebenarnya kalau kita mau menyadari itu kan monumen sejarah sebenarnya. Yang kita bisa tahu bahwa tokoh itu seperti apa, bagaimana dulu tempat itu seperti apa. Kita bisa menteladani tempat tersebut, tokoh tersebut dan sebagainya, kan sangat banyak hal yang bisa kita pelajari. Buat teman-teman akademisi juga bisa gitu. Misalnya contoh kita bisa meneliti kira-kira apa dari susunan batunya menunjukkan sebuah, kan ada disiplin ilmu seperti itu gitu kan. Bisa meneliti ini usia batu seberapa tahun dan sebagainya. Jadi sangat banyak hal yang bisa kita gali, sangat banyak hal yang bisa kita pelajari di sebuah titik. Jadi jangan batasi lah, kalau saran saya jangan batasi. Nah, untuk situs lalu petilasan biasanya bentuknya seperti apa, Kang, di Banyumas? Nah, ini sudut pandang saya yang selama saya itu kadang-kadang kayak gini, Mbak Nisa, bahwa memang kita mengidentifikasi itu memang tidak semudah kayak apa bayangan orang. Kadang-kadang apalagi kalau zaman sekarang kecenderungan dibikin seperti makam. Dibikin seperti ada batu nisannya dua. Padahal kan kita juga tidak bisa menjamin bahwa itu kan ada jasad di dalamnya gitu kan. Kadang-kadang juga cuma hanya kamuflase saja untuk bisa menutupi bahwa sebenarnya itu di situ tuh dulunya seperti apa, cuma hanya penanda seperti itu. Jadi kita memang tidak bisa semudah ngomong bahwa itu langsung makam ataupun di dalamnya ada jasad, tidak semudah itu gitu. Jadi banyak yang bentuknya seperti makam. Iya, dibikin seperti makam juga ada seperti itu. Jadi padahal sebenarnya mungkin di situ contoh ada sebuah tempat yang sebenarnya itu malah tandanya itu seperti kayak lingga misalnya, kayak lingga itu, tapi dibikin ada dua gitu, semacam kayak makam gitu, kayak cuman kayak kamuflase saja kadang seperti itu. Dan berarti lebih banyak bebatuan ya, Kang? Ya, ada seperti titik iya, di situs tersebut. Materialnya berupa bebatuan. Ya rata-rata seperti awal seperti itu. Oke, Kang. Tadi kan Kang Riki bilang, ya situs-situs itu dan petilasan serta makam-makam bersejarah itu sangat penting untuk dilestarikan serta didatangi, perkenalkan bagi generasi-generasi selanjutnya karena mereka memiliki nilai sejarah. Betul. Yang pengen saya tahu, Kang, untuk kita tahu cerita yang berkembang atau cerita sejarah yang terkait dengan situs itu apa ada metode tertentunya? Karena itu menjadi pertanyaan banyak orang, Kang. Banyak orang yang mempertanyakan kevalidan cerita dari satu situs.
Ya, mungkin saya menjawab dari sudut pandang saya aja ya, karena maaf, tapi mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang mungkin peneliti, mungkin teman-teman akademisi mungkin akan sedikit berbeda. Kalau saya kan cuma hanya seorang praktisi yang berjalan itu, sifatnya kan seperti itu. Jadi saya mungkin perlu sampaikan bahwa saya itu tidak pernah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa saya tidak pernah memaksakan sebuah cerita untuk saya dapat itu kan. Nah, tapi tetap saja dalam perjalanan kan tetap menanyakan sebuah cerita itu. Nah, kalau saya pribadi itu saya tuh selalu mencari juru kunci pertama. Oh. Saya mencari juru kunci gitu. Ini saya loh ya, jadi mungkin maaf kalau teman-teman yang lain yang dari Kang. Iya, saya tuh mencari juru kunci pasti. Kang Riki tentunya. Karena kan bagi saya juga di samping nanti kita mungkin bisa mendapatkan cerita kan, saya juga menjaga dari sisi etika itu. Etika kepantasan dan sebagainya. Kita berkunjung ke sebuah tempat kan paling tidak tuh kita mencari siapa sih yang berkompeten di tempat tersebut itu. Nah, orang pertama kan mesti kan juru kunci gitu kan. Saya mencari juru kunci. Nah, biasanya memang mendapatkan info dari juru kunci. Nah, saya juga kadang-kadang menanyakan informasi yang disampaikan juru kunci dari mana. Kan kadang-kadang juga ada juru kunci yang memang turunan gitu kan. Nah, berarti kan otomatis dia kan mendapatkan dari cerita-cerita dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Tapi juga ada beberapa juru kunci yang mempunyai literasi, mempunyai buku, mempunyai catatan ada. Tapi ada beberapa yang ada catatannya. Iya. Contohnya mungkin bisa disebutin nggak? Itu misalnya contoh ya kayak yang berkait dengan pasti luhur rata-rata kayak contoh kayak Carang Gandul Mbak Yuli juru kunci Mbak Yuli sekarang kan dia kan mewarisi dari ibunya gitu kan, dia punya sedikit catatan itu. Catatannya berisi tentang apa? Ya berkait dengan tempat yang beliau kunceni, terus dengan cerita dengan Pasilu secara umum juga ada seperti itu. Jadi maksudnya intinya saya dapat informasi seperti itu gitu. Nah, itu kan tadi kan masalah saya dapat informasi dari juru kunci dan kebetulan juru kunci itu punya catatan. Nah, tapi juga tidak jarang saya mendapatkan cerita dari tokoh masyarakat sekitar itu yang mungkin tidak sengaja mungkin kita datang ke situ tidak ada juru kunci, tapi kan ada tokoh masyarakat sekitar gitu kan. Dan kita dapat informasi dari beliau gitu. Jadi saya berusaha untuk menampung dari berbagai macam sering juga saya juga mendapatkan informasi dari kadang-kadang tukang ngarit itu misalnya. Gitu. Jadi orang-orang sekitar itu malah kadang-kadang ngapunten, cerita-cerita yang kita dapat dari masyarakat sekitar itu malah bagi saya kadang-kadang itu sebuah informasi kejujuran gitu loh. Informasi kejujuran, ketulusan loh. Karena mereka tidak punya motivasi, mereka tidak punya kepentingan gitu loh. Lugu ya? Nah justru seperti itu. Jadi kadang-kadang kita dapatkan informasi cerita dari masyarakat sekitar yang justru itu sebuah kejujuran gitu kan pendapat saya gitu loh. Ada cerita menarik contohnya kan? Spesifiknya gimana contoh misalnya? Dalam penggalian informasi ataupun sejarah mengenai satu situs tertentu yang menurut Kang Riki ini dibandingkan situs-situs lain sangat menarik begitu, prosesnya maupun ceritanya. Ya sering juga kita pernah juga misalnya contoh kita didongeng dalam setengah hari, didongeng oleh tukang tidak jauh kayak didongengi gitu. Oh, didongengi. Istilah sampai setengah hari misalnya orang itu tidak jauh dari kita, misalnya contoh kayak ini. Ada sebuah situs di lereng Gunung Slamet, itu ada di daerah Cipendok tapi ke barat lagi. Nah, kita datang ke sana, kita tidak dapat informasi apapun karena memang tidak ada juru kunci dan sebagainya. Tapi setelah kita keluar dari komplek itu, kita ketemu sama orang lagi beneri jaring burung itu yang buat jaring burung itu. Nah, dia tuh duduk ke situ, kita datang ke situ, kita ngobrol, kita kayak didongengi semua cerita A dari Z itu dari titik. Beliaunya siapa? Waktu itu itu sudah agak sedikit lama. Beliau itu namanya saya tuh agak sedikit lupa, tapi dia bisa cerita tentang sejarah tempat itu, cerita kompleks itu gitu, termasuk sejarah lingkungan situ dan sebagainya. Jadi kita kayak didongengi aja gitu, kayak didongengi sama beliau itu cerita sejarah gitu. Yang tidak kita sangka sebelumnya maksudnya gitu. Kita bisa mendapatkan informasi dari beliau gitu. Jadi tidak selalu harus juru kunci, tidak selalu gitu loh. Karena saya itu berusaha untuk dari mana saja gitu. Berarti lebih ke interview ya, wawancara, terus menggali informasi oleh orang-orang yang dianggap punya keterkaitan dengan situs. Kang, kalau Banyumas kalau dipetakan nih Kang,
pernah nggak mungkin memetakan bentuk-bentuk situsnya yang membedakan antara mungkin Banyumas Lor, Banyumas Kidul, Wetan, Kulon. Dan paling banyak di mana? Kalau memetakan itu saya tuh mungkin tidak spesifik memetakan itu, tidak spesifik memetakan. Cuman mungkin saya bisa sedikit kasih gambaran bahwa Banyumas itu sangat kaya gitu. Banyumas sangat kaya. Tapi mungkin saya malah lebih cenderung memetakannya tidak dengan yang tadi dipertanyakan itu. Soalnya kayak gini bahwa contoh yang pemetaan yang saya maksud seperti ini. Banyumas itu tuh bisa kita di data yang saya punya itu, di data yang saya punya tuh saya mungkin bisa memetakan bahwa kalau misalnya Mbak Nisa mencari babat Banyumas itu ada gitu loh. Babat Banyumas itu contohnya? Ya contoh misalnya kayak kita di mana saja menceritakan kayak awal mula Banyumas kan dari Wirasaba misalnya. Itu mungkin kita bisa telusuri yang Wirasaba 1 walaupun agak sedikit keluar dari Banyumas tapi masih bisa berkait yang akhir nantinya ke Joko Kaiman misalnya contoh seperti itu. Jadi kita mungkin bisa memetakan ini yang proses menjadi sebuah namanya Banyumas yang berkait dengan Banyumas tapi dari versi Wirasaba misalnya gitu. Bisa seperti itu yang berkait dengan itu. Mungkin bisa lagi kita golongkan yang cita-cita babat Pasiluhur, tempat-tempat yang berkait dengan Pasiluhur, termasuk petokohannya, tempatnya, mungkin kita bisa golongkan dalam babat Pasiluhur. Nah, mungkin kita juga bisa lagi, ini masih di komplek Banyumas loh ya, ini mungkin kita bisa lagi contoh tokoh-tokoh tempat-tempat yang berkait dengan perlawanan di Ponorogo misalnya. Kan sini kan juga banyak gitu. Misalnya contoh kita nyebut aja berarti per tema ya? Iya, paling kayak tadi. Jadi bisa kita golongkan di Banyumas itu sangat kaya gitu loh. Sudah dibuat tema. Ya, kalau kita bisa pengklasifikasian per tema seperti itu. Saya bisa membantu untuk itu. Coba disebutkan lagi lanjut. Tadi ada Pasir Luhur, Banyumas, Diponegoro. Terus yang menarik kayak gini, Banyumas itu juga jangan kita tidak perlu pungkiri juga titik perjalanannya Amangkurat. Dari pertama kali masuk Banyumas sampai meninggalnya kan di Banyumas sangat banyak sebenarnya. Kalau misalnya itu dibikin sebuah dilestarikan bahasanya itu titik-titik yang perjalanan Amangkurat kan bisa kita buat membantu keraton misalnya gitu, misalnya mau napak tilas perjalanan Amangkurat kita bisa loh titik masuk Banyumas di mana, meninggalnya di mana. Itu juga bisa. Jadi mungkin kan sudah tadi kan babat Banyumas, Pasiluhur, Pangeran Diponegoro, terus Amangkurat. Ada lagi yang lain. Juga mungkin kita juga hal ini bisa kita temukan lagi yang misalnya contoh kayak ini. Tapi ini kembali lagi bahwa mungkin kan ada sebuah versi yang meyakini bahwa di Banyumas itu juga salah satu pusat peradaban Galuh Purba misalnya gitu. Nah itu juga ada titik-titik yang ada di sekitar lereng Gunung Slamet itu. Nah itu juga mungkin bisa menjadi sebuah pengelompokan sendiri gitu kan, bisa seperti itu. Kalau Galuh Purba ini contoh titiknya di mana saja? Contoh misalnya ya ini tapi kembali lagi ini kan kita berbicara versi ya. Saya juga agak sedikit hati-hati juga ngomong seperti ini karena saya meyakini bahwa teman-teman yang lain yang lebih dalam mungkin lebih banyak dibanding saya gitu kan. Ya contoh kayak di Lemah Wangi gitu, di Kalibagu itu juga ada yang dekat-dekat kita aja itu seperti itu di contoh seperti itulah. Oke. Ya ada lagi lah, Wanisa ada lagi ya, kalau misalnya kita mengklasifikasi ada lagi. Contoh misalnya ini keluar nambah lagi, kita juga bisa mengklasifikasi mengelompokkan misalnya kayak ulama-ulama dari Banyumas itu. Berarti lebih ke sejarah Islam ya jejak Islam itu, ya. Di Banyumas kan juga banyak. Jadi kita bisa mengelompokkan itu. Jadi bukan yang tadi sebut kayak Mbak Nisa tanyakan, tapi saya itu bisa mengelompokkan seperti itu. Oke, berarti akhirnya Kang Riki di awalnya hanya mengikuti dorongan saja, lalu melihat kondisinya ternyata banyak yang kurang terawat, akhirnya membuat movement, akhirnya melakukan pendataan, dan sekarang malah bisa merangkai cerita ya, Kang? Ya kalau dipaksa bisa ya. Berarti nanti kalau ada yang kepengen napak tilas mengenai satu cerita tertentu, sejarah tertentu, mungkin bisa dibantu mungkin ya Kang Riki ya. Oke. Kang, tadi kembali ke programnya Kang Riki. Sehubungan dengan Trasimas ya.
ada program-program tertentu nggak Ya. selama ini? Iya kayak gini bahwa sebenarnya kan mungkin kayak justru malah pendataan dengan kegiatan kan lebih lama kegiatannya gitu kan. Jadi kalau pendataan kan tadi saya ngomong belum begitu lama gitu kan. Tapi kegiatan sudah lama gitu. Nah, dari tadi saya cuman hanya awal tadi kan sempat cerita bahwa perjalanan saya kan cuma hanya nuruti hati saja lah istilahnya, nuruti kepinginan gitu kan. Nah, terus ada sebuah keinginan yang ke arah apa yang bisa kita lakukan itu. Nah, terus ada sebuah titik di mana saya tuh berpikir mungkin saya bisa melakukan sesuatu hal ke arah perawatan kebersihan dan sebagainya yang arahnya seperti itu. Nah, ada sebuah titik di mana saya tuh akhirnya karena maaf ya, saya juga terbatas dari sisi ekonomi, terbatas dari sisi kemampuan dan sebagainya. Saya tuh kepikiran bahwa Kayak yang bisa saya beli itu sinyal ya? yang biasa saya beli itu wujudnya sapu itu. Sapu itu. Ada apa dengan sapu itu? Nah terus akhirnya saya tuh membuat sebuah kegiatan, sebuah program yang namanya donasi 1 makam 2 sapu itu. 1 makam 2 sapu. Iya, jadi di situ artinya saya tuh mendonasikan 2 buah sapu ke setiap titik yang saya datangi itu. Jadi itu jauh sebelum pendataan itu loh. Jadi sudah melakukan hal itu dulu gitu. Jadi kegiatan itu spesifiknya setiap kita datang ke sebuah titik itu yang kita lakukan kita cuma hanya nyapu, kita mendoakan, kita tidak berdoa gitu loh buat diri sendiri tidak, tapi mendoakan, terus kita tinggal sapu gitu. Jadi kita maknanya apa itu? Nah akhirnya kan ditanya seperti ini gitu karena walaupun awal mula sebenarnya itu kita hanya sebatas memberi berarti intinya kayak gini bahwa saya mungkin bisa kasih penjelasan bahwa saya cuma hanya merubah mindset orang untuk kecenderungan orang berkait dengan tempat ziarah kan apa yang bisa kita dapat, keuntungan apa yang bisa kita dapat. Nah itu kudu alon-alon kayak ngomong gitu. Iya, jadi cenderung kepentingan kita, cenderung kita kurang memperhatikan tempat tersebut. Nah saya cuma hanya merubah untuk apa yang bisa kita beri sih gitu loh. Jadi pure bukan untuk kita, makanya kegiatan saya tuh nyapu ini wujud loh, ini yang bisa saya kasih, ini yang bisa kita berikan. Kita sama sekali tidak ada unsur keuntungan buat saya itu apa. Saya tidak berpikir seperti itu. Itu tadi kan ada sebuah, saya tuh nyapu, saya mendoakan loh, bukan berdoa untuk diri saya sendiri. Jadi pure memberi gitu loh. Oke. Seperti itu. Nah terus kalau berbicara makna dan sebagainya, akhirnya kan bisa kita pelajari bahwa kenapa sapu sih gitu? Kita membersihkan, kita menyapu. Ya filosofinya mudah, sederhana saja bahwa kita nyapu tanah, kita nyapu bumi, secara tidak langsung kita lebih membersihkan diri kita sebenarnya. Nah diri kita juga terbuat dari tanah, unsur tanah dan sebagainya. Kita sebenarnya makna saja. Bahwa kita lagi bersih pakai dewek sebenarnya gitu. Sebenarnya seperti itu. Itu penjelasan selanjutnya dan ada satu lagi yang juga sering saya sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya kan apa yang kita lakukan dengan kegiatan membersihkan, menyapu tempat ziarah itu sebenarnya itu sesuatu hal yang kita kan mengulangi apa yang dilakukan leluhur kita. Coba walaupun Mbak Nisa mungkin di luar daerah kami, tapi tradisi membersihkan itu kan sudah ada dari zaman dulu. Sederhana kayak gini. Dulu kan nggak ada bahasa sowan. Jarang, tapi adanya kan kayak gini. Ngana mari bae dibersih gitu. Ngana titik bae disaponi gitu. Jadi secara tidak langsung kegiatan kami itu yang nyapu-nyapu titik tempat ziarah kan kita melanjutkan apa yang sebenarnya yang diarahkan oleh leluhur kita gitu. Dulu kan karena kan menyembah di situ, misalnya ada hajatan, karena menyembah di sana dibersih gitu, karena menyembah di disapu gitu, kan seperti dari kita cuma melanjutkan itu sebenarnya gitu. Itu filosofi juga ya, iya, yang ada di gerakan ini. Ya, itu karena satu. Silakan lanjutin lagi. Ya dalam arti kegiatan tadi kan sempat ditanya di Terasi Mas ada kegiatan apa saja gitu kan. Itu satu, donasi sapu 1 makam 2 sapu gitu kan. Nah selanjutnya itu kami juga ada kegiatan namanya terima kasih juru kunci, Mbak Nisa. Oke. Sebenarnya ada satu pertanyaan juga nih, ya, karena tadi udah ngomongin filosofi, tapi itu kita keep dulu deh. Terima kasih juru kunci, gimana tuh? Jadi kita ada satu kegiatan yang namanya terima kasih juru kunci. Kita intinya di situ kita membantu sedikit mengapresiasi apa yang terlalu berlebihan, tapi kita sedikit menyisihkan rezeki kita untuk membantu juru kunci karena
banyak juru kunci yang tidak pernah diperhatikan gitu. Ya kita jangan berbicara pemerintah lah, tapi lingkungan sekitar aja kadang-kadang cukup memperhatikan. Padahal dia tuh hampir separuh hidupnya, banyak yang hampir separuh hidupnya didedikasikan untuk merawat tempat tersebut. Jadi kita tergerak untuk apa ya yang bisa kita berikan, bukan cuma ke tempat tapi juga ke yang merawatnya itu. Jadi bentuknya kita seperti apa? Sembako paling. Sembako. Ya kita memberikan sembako. Nah, tadi ngomong kita nih. Okay. Kita itu siapa saja? Mungkin kalau saya ngomong saya kita lo kali. Kalau saya ngomong saya terlalu sebenarnya kayak gini Mbak. Saya sebenarnya tuh dikarenakan pasti pada banyak juga barangkali yang ingin berkontribusi juga nih dengan gerakan-gerakannya Kang Ricky dan teman-teman. Sebenarnya saya juga tidak mau menyebut diri saya sendiri tidak, walaupun awal mula saya itu kayak single factor gitu kan, tidak. Karena kayak gini bahwa awal mula Trasimas itu dibikin belum lama, saya bentuk belum lama. Saya sering ditanya sama orang, apa sih komunitasnya, apa sih istilah yang mengikat mereka. Saya tuh belum berani bikin, karena pada saat kegiatan saya ini kan sebuah kegiatan yang sangat kurang diminati orang. Kita pure memberi tanpa dijanjikan apapun kan sangat sulit mencari orang yang satu frekuensi seperti itu. Tapi bukan berarti saya lagi menepikan teman-teman loh ya, tidak. Tapi mencari orang yang satu frekuensi kan sangat sulit gitu kan. Jadi temanya juga nggak umum. Iya, gelem-geleme gitu. Gelem-geleme. Seperti itu. Lah terus berarti kayak selama ini kalau menyebut kita itu siapa saja yang sudah tergabung? Saya nyebut kita itu, maksud saya tidak juga menepikan ada teman-teman yang membantu, tapi saya tidak mau mengikat mereka gitu loh. Tidak mau mengikat mereka karena itu tadi bahwa pertimbangan saya tuh karena memang kayak gini, mereka semacam kayak apa ya, ya kalau pas ada waktu ikut, tapi saya tidak mau mengikat mereka gitu. Jadi yang saya sebut kita ya saya dengan mereka teman-teman hebat yang kadang-kala ikut, tapi tidak selalu ikut itulah. Gimana sih bahasanya gitu. Tapi tidak menjadi bagian dari Trasimas ya. Iya, dulunya, tapi akhirnya pada saat saya membuat Trasimas, akhirnya saya juga semacam kayak mengidentifikasi mereka juga Trasimas juga gitu loh. Nah, itu kebanyakan golongan orang-orang itu siapa saja yang selama ini sudah ikut tergerak? Ya itu kadang-kadang teman-teman yang memang teman main juga ada, terus sekarang malah ada teman-teman hebat dari lingkungan kayak Mbak Nisa ini, dari teman-teman akademisi juga sekarang juga ada yang ikut itu ya orang-orang hebat yang bagi saya itu justru malah kayak gini Mbak, teman-teman yang ikut kegiatan saya dan mungkin bisa saya sebut saya identifikasi Trasimas itu, bagi saya itu malah mereka orang-orang yang lebih hebat dibanding saya gitu loh, karena pada saat mereka tergerak ikut kegiatan saya yang sama sekali tidak dijanjikan apapun, berarti mereka benar-benar ikut berdasarkan kesadaran itu loh. Mereka malah keren, bagi saya malah lebih keren dibanding saya kan cuma hanya pemantik akhirnya gitu loh. Tapi mereka ikut, kadang-kadang teman-teman dari maaf ini FIB, tapi malah jarang ada teman FIB yang ikut. Gitu kan? Mungkin karena sosialisasinya atau informasinya juga belum banyak ya, karena ini kan satu bidang yang memang sangat nggak umum ya kan. Gerakannya mendatangi makam-makam, lalu apa dan sifatnya kan lebih tidak terstruktur ya sepertinya ya. Ya memang untuk lebih banyak ke person to person ya gerakannya. Jadi teman-teman akademis sering pada ikut nyapu, sekarang malah seperti itu. Bagi saya tuh mereka anak-anak hebat semua gitu. Jadi ada pelajar, mahasiswa, sekarang sudah ada seperti akademisi. Oke. Terus apalagi nih Kang, ada satu makam dua sapu, terima kasih juru kunci. Ya itu tadi pendataan. Nah Kang, tadi kembali sempat menyinggung tentang filosofi gerakannya Kang Ricky. Sejauh yang saya tahu ya, kalau tadi di awal kan makna dari makam adalah dia menjadi titik yang di dalamnya menyimpan nilai-nilai sejarah. Betul. Ya, konon titik-titik tersebut juga berdampak secara lingkungan, artinya untuk preservasi lingkungan sekitar. Apa betul Kang? Ya bisa juga seperti itu, karena bagi saya kayak gini sih bahwa itu juga
kayak tadi manusia juga pada saat obrolan awal kan juga sempat ada menceritakan bahwa tidak ada sebuah tempat yang tidak membangun rumah di sekitar itu gitu kan, ada seperti itu juga hal menarik juga. Ada satu semacam petilasan ya, petilasan Mbah Sadajaya. Jadi berada di dekat ambang bukit, yang akhirnya membuat masyarakat itu tidak bisa membangun rumah di pinggiran bukit, dan itu bisa mencegah longsor. Ya, barangkali ada cerita-cerita lain atau mungkin bentuk-bentuk petilasan lain yang juga berdampak pada preservasi lingkungan, Kang. Sudah agak sedikit sulit juga saya menceritakan ini, tapi maksudnya kayak ini cuma sharing cerita saja bahwa kayak ini, bahwa ada hal yang saya yakini kayak gini, Mbak Nisa, bahwa sebuah titik itu pasti ada alasan kenapa ada titik di titik tersebut itu loh. Jadi justru kalau saya itu lebih cenderung ke arah ada sebuah hal yang mungkin bukan disembunyikan loh, tadi ada sesuatu hal yang menarik yang memang ada di titik tersebut gitu loh. Jadi dan di sini jujur malah bahasa angker itu malah justru sebuah cagar budaya alami untuk menjaga tempat tersebut, karena tempat tersebut ada sesuatunya gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau di Bali itu nggak perlu ya bikin perda untuk konservasi lingkungan, tinggal mungkin kayak nyarungin kain ya. Itu udah perda ya. Perda tradisional bentuknya ya. Jadi contoh seperti ini. Saya mungkin agak sedikit cerita, terserah lah dianggap apa gitu, terserah. Ada sebuah titik yang dimana akhirnya menjadi memperkuat alasan saya itu yang bahasa tadi angker itu sebenarnya nggak ada, tapi angker itu sengaja diciptakan untuk menjaga gitu loh. Jadi ada sebuah titik di mana setiap kali datang ke situ itu ada sebuah pohon itu yang memang goyang, itu bukan cuma sebatas kayak goyang karena kayak kena angin gitu loh. Jadi terlalu keras goyangannya gitu saya. Nah, setelah saya itu datang ke situ, fenomena itu muncul, terus saya tuh membuktikan bahwa ada semacam kayak aliran angin besar itu cuma cukup di pohon itu aja gitu. Di area lain tidak ada gitu. Jadi saya malah berpikiran waktu itu, karena saya terbatas kemampuan saya, pengetahuan saya malah berpikir mungkin ini ada sebuah titik simpul energi alam gitu loh, yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Jadi malah bukan ke arah angkernya mistis, bukan, tapi ini ada ini berkait dengan fenomena alam tertentu yang seharusnya digali secara saintifik ya. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi malah justru itu kan bagian dari kita jangan melihat titik itu cuma hanya sebatas kayak gundukan tanah saja, jangan, tapi ada sebuah sen yang mungkin bisa masuk ke situ sebenarnya. Oke Kang, sebenarnya banyak sekali yang pengen saya gali lebih dalam, cuman ini waktunya nggak boleh lama-lama nih. Pertanyaan terakhir Kang, kenapa sih Kang gondrong? Hah? Asik. Ini jualan Mbak. Gondrong. Ya untuk jawab apa deh, jawab ya. Kena orang jawab apa wis. Paling tidak kalau pas lagi upacara bendera biar kelihatan. sih belum upacara bendera apa? Sederhana. Paling itu sebuah signature ya. Iya, itu identitas itu. Sejak kapan Kang gondrong? Itu biar paling tidak ya istilahnya gampang ditengeri gitu loh. Gampang tak pikir kayak Samson, kayak dipotong hilang kayak kekuatannya. Identitas saja, itulah identitas. Oke. Kang, makasih banyak sudah hadir di sore hari ini. Tadi kehujanan nggak Kang? Enggak sih, gerimis. Saya juga terima kasih nih loh, ini kesempatan yang sangat langka. Kayak gini, saya tuh sering kali minder dengan kegiatan saya loh. Awal mula saya tuh minder jujur. Minder, maksudnya saya kegiatan kayak gini gitu loh. Tapi hari ini membuktikan bahwa berarti teman-teman akademisi iya gitu loh. Jadi saya tuh apresiasi banget ini malah. Ya. Lebih keren ini. Ini yang pasti dari ceritanya Kang Ricky,
banyak sekali ternyata dari kegiatan mengunjungi makam bersejarah, situs petilasan itu selama ini orang mungkin banyak berpikir itu adalah kegiatan yang dekat dengan mistis saja atau klinik saja. Ternyata bukan hanya itu. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dan juga menyisakan banyak PR sebenarnya untuk para ilmuwan khususnya budayawan untuk menggali lebih dalam fenomena-fenomena yang terkait dengan titik-titik tersebut. Belum lagi nanti tadi ya cerita kandungan mungkin di airnya, tanahnya, ya atau mungkin fenomena alam yang ada. Mungkin ada besi ya Kang. Mungkin dalam bentuk yang besi itu bisa diteliti lebih lanjut. Terus ini karena berkait itu. Maksudnya kayak gini. Ada sebuah bentuk batu. Ada sebuah kayak ini. Biasanya kan juga sebuah titik ada ciri khasan berkait dengan pohon misalnya. Pertanyaan kenapa harus pohon itu? Itu kan pasti juga ada sesuatu hal yang pasti bisa dipelajari itu. Tuk yang mungkin kebanyakan Bisa. di bawah pohon-pohon tertentu itu. Jadi misalnya contoh kayak ada sebuah titik makam yang kenapa sih harus pohon nagasari harus ada di situ gitu? Kenapa sih harus ada pohon wuni di titik tersebut itu? Dan pasti pada saat ada kita berkait dengan rasa dan sebagainya dengan berkait dengan alam, pada saat pohon itu tumbang atau tidak ada pasti rasanya sudah berbeda. Dan mungkin teman-teman mungkin akademisi bisa masuk ke situ mungkin. Kenapa harus pohon tersebut itu loh? Kenapa harus pohon jambu mede? Ada, Mbak. Ada sebuah tempat yang tetengernya ataupun maksudnya ciri khas untuk mencari tempat itu cuma ada jambu mede aja gitu, witnya, pohonnya gitu loh. Kenapa harus jambu mede gitu? Kayak menurut Kang Riki sengaja ditanam? Atau karena pendapat saya itu leluhur kita, orang tua kita tuh cerdas-cerdas semua. Pasti ada alasan bukan kenapa karena harus. nggak Bukannya tidak sengaja. Tidak sengaja ya? Pasti sengaja. Itu keren itu. Wow. Monggo teman-teman akademisi itu masuk kenapa harus pohon itu gitu. Oke. Kang Riki, terima kasih banyak sekali lagi. Kita semoga tetap bisa berkolaborasi ya. Siap. Demikian sahabat Lepsas Daya, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.